Salam, Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum bagi kita semua. Sebelum saya memulai penjelasan dari poster saya ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elisa Sunarti Manurung dengan nomor NIM 322-242-10-12. Saya dari Reguler D, Stambuk 2022, Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, MSI. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya. Seperti yang kita ketahui, definisi dari perdamaian ialah konsep persahabatan dan keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Dalam arti sosial, perdamaian biasanya digunakan untuk mengurangi konflik dan terbebas dari rasa takut akan kekerasan antara individu atau kelompok. Lambang perdamaian. 1. Burung enggang, melambangkan perdamaian dan persatuan. Sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. 2. Daun zaitun, melambangkan kelimpahan, kemuliaan, dan perdamaian. Bagaimana cara mewujudkan perdamaian? Cara mewujudkan perdamaian ada beberapa, yaitu menghormati pendapat lain ketika berada dalam suatu organisasi, memberikan pengajaran kepada orang lain supaya berkarakter baik, berhenti menghakimi seseorang dari sudut pandang sara, tidak membeda-bedakan teman, dan menjadi agen perubahan di tengah-tengah sosial. Kemudian, definisi daripada perang adalah peristiwa aksi fisik atau non-fisik dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antar dua negara atau lebih. Pada umumnya, penyebab terjadinya perang ialah perbedaan ideologi, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan, dan perbedaan kepentingan. Peristiwa peperangan saya ambil contoh dari negara-negara yang ada di Asia Barat Daya, yaitu negara Israel dan Palestina. Mari kita bahas bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang mengira bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina terjadi karena permasalahan agama. Meskipun terjadi konflik antar agama, penyebab utamanya adalah perebutan kekuasaan dan perluasan wilayah dan bagaimana cara menguasainya. Pada awal 1900-an, Israel dan Palestina berada di bawah kekuasaan Ottoman selama berabad-abad. Pada Perang Dunia I, kekuasaan Ottoman runtuh. Inggris mengambil kendali wilayah yang disebut Mandat Inggris untuk Palestina. Pada awalnya, Inggris mengizinkan orang Yahudi berimigrasi, namun orang Yahudi yang datang banyak menimbulkan ketegangan dengan etnis Arab. Pada tahun 1947, PBB menyetujui pembagian Palestina Britania menjadi dua negara terpisah, yaitu Palestina dan Israel. Tetapi orang Arab di seluruh wilayah berpendapat bahwa rencana PBB hanya untuk mencoba mencuri tanah mereka. Arab menyatakan perang atas upaya untuk mendirikan Palestina Arab. Dalam peristiwa tersebut, Israel menang. Namun, Israel telah melewati perbatasan yang telah ditetapkan oleh PBB yang merupakan tanah dari Palestina. Kemudian, pada tahun 1967, Israel kembali berperang dan berhasil menguasai wilayah Palestina. Pada tahun 1978, Israel dan Mesir menandatangani perjanjian Camp David yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Lalu Israel mengembalikan Sinai ke Mesir. Kemudian militer
Israel masih menduduki wilayah Palestina di tepi barat dan Gaza. Nah, konflik kembali memuncak. Kemudian, PLO yang didirikan pada tahun 1967 didirikan untuk memerangi Israel selama bertahun-tahun. Pada akhir 1980, Palestina menyuarakan intifada. Sangat banyak orang tewas dalam intifada satu ini. Kemudian, sekelompok orang Palestina di Gaza menganggap organisasi PLO ini terlalu sekuler, sehingga mereka membentuk Hamas. Israel memprotes pembicaraan damai dengan para pengunjuk rasa menyebut Perdana Menteri sebagai pengkhianat. Kemudian, seorang sayap kanan Israel menembaknya. Oleh karena itu, Palestina percaya bahwa kedamaian tidak akan datang dan harus bangkit melalui organisasi Intifada 2 yang lebih kejam daripada Intifada 1. Alternatif untuk menyelesaikan peperangan ini adalah dengan menjadikan Israel dan Palestina menjadi satu negara. Palestina besar atau Israel besar. Namun, banyak para ahli berpendapat bahwa ini akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada masalah yang akan dipecahkan. Tetapi, solusi ini akan mungkin berhasil karena alasan politik dan demografis. Nah, peperangan antara Israel dan Palestina tersebut adalah salah satu contoh peperangan yang terjadi di Asia Barat Daya atau Timur Tengah. Akhir kata, saya akan menyampaikan beberapa slogan, yaitu perang bukanlah solusi yang baik untuk konflik bentuk apapun. Perdamaian dapat diraih dengan pengertian. Kamu tidak akan bisa berjabat tangan dengan kepalan tangan. Stop war, damai itu indah. Sekian.